Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Syaifuddin, MA, dosen pengamu studi Quran Universitas Fakih Hasim Semarang. Saya Sugeng Darmono, NIM 20200011069, mahasiswa pasca sarjana Universitas Fakih Hasim Semarang, akan menjawab soal-soal terkait dengan ujian akhir semester mata kuliah studi Al-Quran. 1. Apakah Al-Quran yang kita baca, kita dengar adalah kalamullah yang qadim? Jelaskan dengan dalil. Jadi Al-Quran adalah kalamullah yang qadim, diturunkan melalui Jibril, malaikat Jibril yang dipercaya dalam bahasa Arab. Al-Quranul Karim merupakan kalamullah, baik lafaznya, hurufnya maupun maknanya darinya bermula dan kepadanya kembali. Allah berbicara dengannya, lalu didengar oleh malaikat Jibril, kemudian diturunkan, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Waqiah 177 8-80. Sesungguhnya dia adalah Al-Quran yang mulia pada kitab yang terpelihara Lauhul Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali orang yang disucikan, diturunkan oleh Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan kedua adalah apakah para nabi juga mendapatkan ilham? Jelaskan dengan dalil. Ilham disebut juga intuisi atau inspirasi. Ilham adalah bisikan hati berupa pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, baik kepada nabi, rasul maupun pada selainnya. Ilham sering dianggap oleh orang awam sebagai sebuah wangsit atau melakukan sesuatu atau untuk meninggalkannya. Jadi ilham itu untuk orang awam, sedangkan untuk para nabi tamsil disebut wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa makana libasyarin ayyukalimahullah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi'idzni ma yasha innahu aliyun hakim. Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan sebuah wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang malaikat, lalu diwahyukan padanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Yang ketiga adalah mengapa Al-Quran yang kita baca tidak disusun berdasarkan urutannya. Jelaskan dengan dalil. Jadi Al-Quran bukanlah kitab sejarah dalam arti disusun berdasarkan kronologis turunnya wahyu. Ia lebih dari sekedar kitab sejarah, ia juga lebih dari sekedar kitab sains. Al-Quran adalah kitab wahyu yang mencakup segala aspek kehidupan. Oleh karenanya proses pembukuannya pun berdasarkan arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sebut dengan tauqifi. Al-Quran diturunkan ke dunia ini dalam 2 tahap. Tahap pertama diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia sebagaimana susunan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahap yang kedua adalah diturunkan dari langit dunia kepada Rasulullah secara berangsur-angsur sesuai dengan sebab kejadiannya. Tetapi susunan ayat-ayat dalam Al-Quran yang ada sekarang itu memang bukan menurut sejarah turunnya, melainkan atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama yang ada dalam Lauhil Mahfuz. Allah berfirman, wa Qur'ana faraqtanahu taqra'ahu 'alan nas 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Surat Al-Isra ayat 106. Yang keempat, mengapa Al-Quran disebut mukjizat terbesar? Jelaskan dengan dalil dan dengan membandingkan mukjizat-mukjizat yang lainnya. Yang pertama, karena Al-Quran ini adalah kekal abadi. Jadi mukjizat-mukjizat yang pernah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Rasul terdahulu tidak lagi dapat dilihat dan menghayatinya. Lain halnya dengan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar, ia kekal abadi. Umat Islam dan umat yang lainnya masih dapat memegang, membaca,
menghayati, memahami, mengamalkan isinya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan keselamatan di akhirat. Yang kedua, Al-Quran punya fungsi dan kedudukan yang mulia karena Al-Quran tersebut menyempurnakan ajaran-ajaran yang kitab-kitab suci yang terdahulu seperti Taurat, Zabur, Injil, dan meluruskan penyimpangan-penyimpangan akidah serta ajaran yang telah diselewengkan oleh para pengikut nabi-nabi yang terdahulu, sekaligus menyampaikan petunjuk dan bimbingannya. Karena Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Pertanyaan yang kelima, bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan tajwid? Jelaskan dengan dalil. Tajwid adalah membaca dengan membaguskan pelafalnya yang terhindar dari keburukan pelafalan dan keburukan maknanya, serta membaca dengan maksimal tingkat kebenarannya dan kebagusannya. Oleh karenanya pendapat yang menerapkan kaidah tajwid secara mutlak, wajib secara mutlak, yang bersandar atas waratil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil dalam surat Al-Muzammil 4. Tartil di sini dimaknai dengan hukum-hukum tajwid. Berbeda dengan Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tafsir waratil Qur'ana tartila maksudnya adalah bacalah dengan pelan, karena itu bisa membantu untuk memahaminya dan mentadabburinya. Maka kurang tepat manakala dalil waratil Qur'ana tartila untuk mewajibkan membaca Al-Quran dengan kaidah-kaidah tajwid secara mutlak. Pertanyaan yang keenam adalah bagaimana hukum wanita yang sedang haid membaca Al-Quran? Jelaskan dalilnya. Menurut jumhur ulama, orang yang hadas termasuk wanita haid atau orang junub boleh menyentuh kitab tafsir, membawanya atau mempelajarinya meskipun di sana terdapat ayat-ayat Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa karena sasaran kitab tafsir adalah makna Al-Quran, bukan untuk membaca Al-Quran, sehingga tidak berlaku aturan Al-Quran. Jadi alasan didasarkan pada menurut mazhab Hanafi Hambali, mayoritas ulamanya tidak melarang muslimah haid untuk membaca Al-Quran. Alasan ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, tidaklah Nabi melarang seseorang membaca Al-Quran selama dia tidak dalam keadaan junub. Jumhur ulama berpendapat tidak boleh bila memegang mushaf Al-Quran yang murni, yang bukan tafsir, yang bukan terjemah, bagi yang memiliki hadas kecil ataupun hadas besar. Diriwayatkan juga dari Amr bin Hazm bahwa Rasulullah pernah bersabda, hendaklah seseorang tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Yang ketujuh adalah tafsirkan surat Al-Baqarah ayat 19 dengan pendekatan tarbawi. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumat wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas suwa'iqi hadharul maut wallahu muhitum bil kafirin. Atau seperti orang-orang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat, mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab ia takut dan akan kematian. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir, kilat itu nyaris menyambar penglihatan mereka. Ini perumpamaan lain yang diberikan Allah Subhanahu wa taala mengenai bentuk lain dari orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang sewaktu-waktu tampak kebenarannya bagi mereka daripada saat lain mereka ragu. Hati mereka berada dalam keadaan ragu, kufur dan bimbang seperti Syaib, berarti hujan yang turun dari langit pada waktu gelap gulita. Kegelapan itu adalah keraguan, kekufuran, kemunafikan. Sedangkan lafaz ar-ra'du diumpamakan untuk ketakutan yang menguncang hati. Di antara keadaan orang-orang munafik itu adalah berada dalam rasa takut dan cemas yang sangat amat. Sedangkan kalimat al-barqu yaitu kilat yang menyinari hati orang-orang munafik itu pada suatu waktu berupa cahaya keimanan. Berarti ketakutan mereka atau tidak dapat membawa manfaat sedikit
pun karena Allah Ta'ala telah meliputi mereka kekuasaan Allah, dan mereka itu berada di bawah kendali kehendak kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah jawaban ujian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.